Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Tadulako Palu ingin melakukan wawancara kepada Saudara Deryadi Margatama, yang mana untuk memenuhi tugas pilihan kami, yaitu mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia mengenai unsur-unsur kebudayaan yang ada di daerah Dayak. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri dulu, dimulai dari saya. Itu perkenalkan, nama saya Rahmi Agus Salim, Stambuk A3511908 dari Prodi Pendidikan Geografi Untar. Kepada teman saya Sarah, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya dari mahasiswa Untar, Program Studi Pendidikan Geografi. Selanjutnya teman saya Lintang. Baik, perkenalkan nama saya Galintang Pamungkas, Stambuk A3511916. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Baik, selanjutnya Muhammad Alfian Syah. Ya, baik. Nama saya Rahayu Lestari, Stambuk A3511932. Saya mahasiswa dari UNTAD, Program Studi Geografi. Ya, saya kembalikan kepada Rahmi. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan memulai sesi wawancara. Akan dimulai dari Saudara Rahayu Lestari. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, sebelumnya di sini kita akan melakukan wawancara terlebih dahulu. Mungkin lebih baiknya, alangkah baiknya kita mengenal dulu narasumbernya. Kita ini sekarang yang ingin kita wawancara itu namanya siapa? Mungkin bisa Ade Dery memperkenalkan namanya secara rinci atau secara detail supaya kita lebih mengenal lagi Ade Dery ini namanya siapa, mungkin alamatnya di mana di Kalimantan. Ya, saya persilahkan kepada Ade Dery. Baik, perkenalkan nama saya Deryadi Margatama, asal Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Ledo, Desa Jesape. Oh iya, ya Ade, di sini kita ada tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia mengenai tentang mengenal lebih jauh kebudayaan yang ada di luar Sulawesi. Nah, kita dapat giliran untuk mengetahui mencari tahu atau lebih mengenal lebih jauh tentang kebudayaan Dayak. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai suku Dayak, yaitu di sini ada unsur-unsur kebudayaan yaitu bahasa. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa nama atau sebutan bahasa daerah suku Dayak? Apakah bahasa daerah tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam lingkungan keluarga atau kehidupan sehari-hari? Misalnya begini, Ade dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa daerahnya Ade atau tidak? Nah, kalau ada itu dikenal dengan bahasa apa? Atau sebutannya di sana, bahasa daerahnya itu sebutannya apa? Begitu, Dek. Iya, ngerti. Kalau untuk saya pribadi, di dalam keluarga saya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk daerah perkampungan atau pedalaman, banyak jenis bahasa sih. Salah satunya Ahe, Bekati, udah itu Iban, pokoknya banyak lagi lah. Oh, dari yang tadi ada sebutkan itu, yang sering mungkin ada gunakan itu bahasa yang mana, Dek? Kalau saya pribadi jarang ya gunakan bahasa daerah itu. Paling sering itu bahasa Indonesia, tapi paling sering dengar itu Bekati. Oh,
mungkin kalau begini, kalau misalnya Ade di dalam rumah sama keluarganya Ade atau sama orang tuanya Ade, Ade masih menggunakan bahasa daerah itu atau bahasa Indonesia saja? Terkadang lah pokoknya, terkadang, kadang-kadang gitulah, nggak terlalu sering. Oh iya, begini deh, mungkin bisa Ade contohkan, mungkin ajari kita bagaimana sedikit bahasa yang Ade gunakan di sana. Nggak usah secara-secara kalau rinci misalnya. ini Ya. apa? Kalau sebutan saya untuk bahasa Bekatinya Cin. Oh, Cin. Oh Cin, iya. Cin, ya. Ya. Kalau kamu itu mu. Kalau pergi ano. Oh, ano. Ya, kalau pulang uri. Ya. Ya, kalau besok itu jangkap. Oh iya deh. Kalau pembagian bahasa di sana, misalnya kan tadi bahasa apa yang ada sering gunakan? Bahasa. Kalau di sini untuk Kabupaten Bengkayang, kalau Ledo, Bekati sama Ahe paling sering. Oh, kalau Bekati sama Ahe itu terbagi lagi tidak? Misalnya kalau ada bahasa tuh, misalnya Enggak, ada itu bahasa ya kasarnya, terbagi mungkin lagi. halusnya. Tidak? Terbagi lagi. Masih ada terbagi lagi. Iya. Cuman paling saya kenal itu Bekatinya ya Bekati itulah. Cin pokoknya. Itu kalau Bekati itu ada terbagi lagi. Kalau Ahe saya kurang ngerti ya, soalnya kan kurang mendalami juga. Oh, berarti kalau misalnya di sekolah ketemu teman yang sesuku sama adik, Ade biasa juga sering menggunakan bahasa daerahnya Ade sama teman Ade atau bicara formal saja pakai bahasa Indonesia? Kalau saya ini bahasa Indonesia. Oh, jadi bahasa daerah, bahasa sukunya Ade ini nanti digunakan tidak terlalu sering juga deh ya. Nanti mungkin ada. Ya, kalau gunakan bahasa itu ketika masuk pedalaman pokoknya. Perkampungan ketika ada acara gawai Dayak. Contohnya ya, acara gawai Dayak. Pokoknya ketika masuk pedalaman lah, pokoknya masuk kampung-kampung. Kampung saya pribadi di Abah. Tempat lahir saya. Itu udah pasti gunakan bahasa daerah. Bahasa Dayak. Iya. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilahkan kepada teman saya, Sarah, mungkin bisa untuk bertanya kepada saudara Dery. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai kesenian. Nah, yang mau saya tanyakan, apa saja kesenian yang ada di suku Dayak, baik itu tari-tarian maupun kesenian lainnya? Kalau kesenian untuk nari, kita ada nari mandau ya. Untuk nari mandau, udah itu apalagi ya? Setahu saya sih cuma nari, udah itu permainan, gasing. Selanjutnya, seingat saya itulah pokoknya. Untuk tarian mandau, Dayak, udah itu ini apa namanya? Untuk acara pernikahan, bentar. Kalau permainan apa biasanya? Jonggan. Iya. Kesenian untuk nari itu bisa tari mandau sama jonggan. Untuk kesenian nari jonggan, mandau. Kalau jonggan untuk acara keluarga, bisa sunatan atau pernikahan, untuk itulah. Untuk acara pokoknya. Kalau jonggan, kalau mandau untuk ini biasanya untuk persembahan untuk acara pembukaan adat. Oh iya. Itu apakah tarian itu masih terus dilestarikan sampai sekarang? Maksudnya kalau ada acara-acara begitu, apakah dilakukan tarian tersebut? Kalau acara sekarang kan masih pandemi ya, mungkin udah jarang. Kemungkinan di daerah pedalaman masih ada. Soalnya biasa gawai Dayak juga kan. Untuk gawai Dayak itu untuk tarian mandau pasti ada.
Udah itu kalau jonggan sekarang kan dilarang sama pemerintah, jadi udah kurang. Mungkin nggak ada sekarang. Apakah di setiap tarian itu memiliki maknanya masing-masing? Kan tadi ada beberapa tarian itu. Ya, kalau mandau untuk biasanya pembukaan acara adat. Sedangkan kalau jonggan itu untuk acara nikahan atau sunatan, melengkapi pesta lah pokoknya. Biasanya ada kayak ini apa namanya? Kayak kelompok tertentu lah. Iya, kalau untuk jonggan. Selain ada kesenian lainnya enggak? Kalau kesenian lainnya, setahu saya, ya itu sampai di situ sih kalau sepengetahuan saya. Untuk alatnya sendiri ada tidak? Ya gimana Alat Kak? musik yang khas. Kalau alat musik, Apakah gong, ada alat musik yang digunakan? ya ada gong. Tapi sekarang udah zaman modern, mungkin nggak perlu lagi kan gong. Mungkin pakai ini, pakai apa? Ampli atau cari di YouTube kan udah ada sekarang. Sekarang udah nggak lagi pakai. Kayak gong atau apa itu namanya? Gendang. Iya. Untuk kerajinannya sendiri ada kerajinan khas dari Mandau Kak. Kerajinan khas kami itu yang paling dikenalkan mandau ya. kalau boleh tahu apa itu Sama Manda? mandau itu senjata adat Dayak kan. Kalau untuk kerajinan kayak ini lipak atau nyiru udah itu nyiru takin itu untuk bawa ke ladang, ke hutan, nyari sayur, pokok ya itulah sekitaran itu. Keseniannya nyiru Sampai takin. sekarang digunakan takin itu. Iya Kak, gimana? Suaranya kurang jelas. Sampai sekarang masih digunakan takin itu jika pergi Ya, kalau berkebun. untuk itu masih sampai sekarang. Iya, Kak. Sekian mengenai kesenian, selanjutnya kepada teman saya, Lintang. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Baik, saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang sistem budaya ada di suku Dayak. Yaitu bagaimana sistem budaya suku Dayak, baik itu istiadat, adat istiadat maupun tradisinya di suku adat. Mungkin itu, bagaimana itu? Kalau kami, kalau untuk hukum adat itu ada. Biasanya untuk acara adat ini motong anjing, motong babi, motong ayam, kadang itu hukum adatnya. Untuk yang melanggar kayak gimana? Kayak melanggar apa ya? Mencuri, kadang minta apa? Motong anjing, pokoknya motong ayam, babi, itu untuk yang mencuri. Biasa mengembalikan barang juga. Sedangkan kalau untuk kecelakaan kami juga ada untuk apa adatnya itu motong anjing sama ayam. Itu untuk adat. Biasa untuk di kampung kami ada juga untuk acara buka gawai adat Dayak tuh. Untuk nyuci kepala tengkorak manusia yang zaman dulu, yang zaman ngayau. Pokoknya zaman dulu lah pokoknya itu. Itu untuk biasanya acara gawe Dayak tuh. Ya, itu untuk adat. Kalau tradisi itu apakah masih berlaku sampai sekarang atau sudah sedikit terlupakan? Kalau untuk apa ngayau kan udah nggak ada lagi kan ya sekarang ya. Mungkin nyuci kepala atau tengkorak yang orang zaman dulu masih.
Untuk gawai Dayaknya kayak itu masih ada, udah itu yang motong anjing atau motong babinya sampai sekarang masih dilestarikan pokoknya. Masih ada sampai sekarang. Itu khusus di daerahnya adik sendiri atau memang di Kalau Kalimantan untuk gitu? pengetahuan saya ya, untuk suku Dayak itu memang wajib lah untuk hukum adat itu. Iya. Ya baik, mungkin cukup itu pertanyaan dari sistem budaya. Baik, saya serahkan ke pertanyaan berikutnya kepada teman saya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, langsung saja. Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang mata pencaharian. Apa saja jenis mata pencaharian mayoritas masyarakat suku Dayak yang ada di tempatnya Deryadi? Kalau untuk mata pencarian kami peladang ya. Peladang itu biasanya bikin ladang itu untuk di hutan lah pokoknya. Nebang pohon, untuk nanam padi, nanam timun kampung, nanam sawi kampung. Pokok untuk mata pencarian itulah ladang, karet. Cuman zaman sekarang kan udah ada sawit. Jadi sekarang ini paling sering itu udah sawit. Sawit, karet, ladang. Kalau untuk daerah saya. Jadi dari mata pencaharian tadi, apakah ada mengalami kemajuan dari segi ekonominya? Misal dari yang tadi ada jelaskan, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di suku Dayak, Dek? Iya, kalau zaman sekarang ya udah memenuhi semua. Dari zaman dulu rumahnya papan, kalau sekarang udah rumahnya semen semua, beton semua. Iya. Penghasilan terpenuhi semua sih. Oh iya. Iya. Jadi masyarakat Dayak tidak ada yang jadi nelayan, Dek. Cuman bercocok tanam saja. Kalau di daerah saya di sini nggak ada laut. Paling daerah mana Pontianak, itu ibu kota Singkawang, Sambas. Kalau di situ ya nelayan, ada nelayannya. Kalau daerah saya ini gunung semua. Daerah pegunungan, mungkin sawah, ladang, udah itu dompeng. Dompeng itu tambang emas. Sama sawit, karet, itu untuk penghasilan sih. Oke, terima kasih. Ya. Baik. Langsung saja ke wawancara selanjutnya kepada Saudara Alfiansyah. Alfian? Oh, Saudara Alfiansyah mungkin koneksinya terputus. Saya kembalikan kepada Saudari Tari. Kepada Saudari Rahayu Lestari, saya persilahkan. Mikrofonnya di-on kan, Tari? Ya, baik. Di sini saya akan menanyakan tentang sistem pengetahuan. Nah, bagaimana sistem pengetahuan masyarakat suku Dayak, baik itu pengetahuan tentang alam maupun pengetahuan lainnya? Kalau pengetahuan alam, kami ya masih ada masyarakat yang animisme ya, masih menyembah kayak pohon atau leluhur lah pokoknya. Yang pasti untuk itu pastinya ke alam. Masih ada yang
bikin nyembah ke pohon gitulah. Jadi pengetahuan alam itu Pak luas. Udah itu kami juga ada komunitas untuk pelindung alam, untuk pelindung orang Dayak atau Pulau Borneo ini ada komunitasnya. Itu untuk komunitasnya campuran dari berbagai suku Dayak, subjenis suku Dayak lah pokoknya. Oke, tadi kan dari segi kayak pengetahuan alam. Nah, di sini mungkin kalau tentang pengetahuan kayak teknologi begitu, apa suku Dayak di sana sudah kayak lebih jauh mengenal teknologi sekarang seperti kayak kecanggihan mungkin dari HP atau bagaimana? Mungkin suku di sana sudah lebih jauh mengenal tentang HP yang sekarang ini, seperti kayak Kalau kemajuan teknologi lainnya. untuk teknologi sekarang udah hampir mendekati ya. Cuman untuk pedalaman sekarang dengan sinyal aja susah. Apalagi di daerah gunung. Soalnya di Kalimantan ini kebanyakan orang suku Dayak itu pedalamannya lebih jauh dari pinggir jalan raya. Jadi untuk masalah sinyal itu sangat susah lah pokoknya. Ada di daerah tertentu. Oke. Nah, di sini Dek, kan kita membahas tentang pengetahuan, jadi mungkin bisa menyinggung tentang pendidikan. Jadi yang setahunya Ade di sana, rata-rata atau mayoritas masyarakat di sana itu pendidikannya sampai jenjang apa Dek? Mungkin SMA kah atau hanya SMP atau bahkan lebih dominan sampai perguruan tinggi begitu? Iya, kalau untuk itu daerah pedalaman aja, orang tuanya itu yang menanam sahang udah mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Ada juga yang masih petani karet aja udah mampu ya. Kemungkinan orang Dayak sekarang ini udah ada yang nyampe perguruan tinggi lah. Orang Dayak aja udah nyampe PNS. Iya. Oh iya. Hmm. Oke, itu tadi tentang pengetahuan. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya saya silahkan kepada teman-teman yang lain ingin bertanya kepada saudara Dery. Saya persilahkan. Baik, saya akan bertanya mengenai sistem kepercayaan. Bagaimana sistem kepercayaan orang-orang suku Dayak? Seperti yang tadi dikatakan Dek Dery mengenai kepercayaan animisme. Iya. Bisa yang bagaimana saja itu? Kalau kami kan percayaan animisme itu kayak nyembah leluhur ya. Contohnya biasa kami acara adat itu membersihkan kepala tengkorak yang zaman ngayau dulu. Udah itu ada juga yang masih nyembah-nyembah kayak pohon atau misalnya kayak ada ruangan tertentu disediakan kayak perlengkapan untuk nyembah-nyembah leluhur lah intinya. Itu kalau kepercayaan udah itu agama. Untuk agama kami ada yang Katolik, Protestan, udah itu sekarang ini kan udah ada Islam, jadi sekarang udah masuk Islam lah. Mungkin ada orang-orang tertentu, tapi dominannya untuk daerah pedalaman itu Protestan sama Katolik. Apakah masih sampai sekarang dipercaya sampai sekarang masih banyak yang percaya itu orang menyembah pohon atau benda-benda lain? Apakah masih Kalau banyak? untuk itu sepengetahuan saya udah kurang. Cuman ada orang tertentu aja sih yang mungkin gimana ya untuk pengen melestarikan juga kan. Mungkin ada orang tertentu lah. Tapi untuk acara nyembah kayak bersihkan kepala atau acara-acara adat nyembah leluhur itu masih ada untuk komunitas tertentu. Bisa dijelaskan sedikit asal-usul sampai kenapa orang-orang itu percaya akan hal-hal seperti itu? Mungkin Dederi bisa jelaskan sedikit. Kalau saya mungkin karena orang zaman dulu kan kami kan percayanya kan sama leluhur ya. Leluhur itu kan menurut kami orang Dayak itu bagaikan pelindung.
Jadi untuk untuk melindungi orang Dayak itu harus memuja leluhur. Biasanya kami memanggil juga, biasa ada acara adat itu kan untuk kebal atau manggil-manggil roh gitu kan, roh leluhur. Pokoknya begitulah intinya. Oke, terima kasih. Kalau Selanjutnya, Dek Riyadi masih melakukan kepercayaan itu? Kalau saya sendiri udah agama Katolik, saya dari nenek, pokoknya dari nenek. Kepercayaan udah agama Katolik. di sana itu mayoritas agamanya agamanya agama apa? Kalau mayoritas di sini Katolik sama Protestan. Untuk suku Dayak. Iya. Persilakan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Ya, saya sedikit bertanya sedikit tambahan tadi. Tadi tradisi apa tadi yang sudah hilang? Yang maksudnya yang sudah enggak. Kalau yang di apa namanya itu? Kayak tarian ya kalau nggak salah kan? Sama Tadi ada alat musiknya yang sudah digantikan. Yang tadi gong itu? ya alat musiknya. Ya kayak gong kan udah jarang juga sekarang. Kebanyakan untuk nari, kalau untuk tarian ya, kalau untuk tarian sekarang kita pakainya udah pakai ini. Kayak peralatan elektronik kalau zaman sekarang. Tapi kalau untuk acara adat itu wajib itu ada gong untuk keperluan adat lainnya. Tapi kalau untuk tarian kayak jonggan atau tari mandau, sekarang kita udah gunakan kayak peralatan elektronik lah pokoknya. Ya, kalau zaman dulunya kan untuk peralatan untuk nari-nari kan masih digunakan. Tapi kalau zaman sekarang saya pribadi aja pernah ikut acara kayak pramuka itu udah nggak ada lagi. Paling gunakan yang instan, kayaknya elektronik itu. Iya. Kalau adat istiadatnya itu kan tadi Kalau kalau ada, macam iya kalau tabrakan tadi harus potong apa tadi? iya Potong. kalau untuk adat istiadatnya itu memang masih sangat dilestarikan ya. Untuk contohnya kecelakaan biasanya kita paling sering itu pasti bikin adat itu. Kayak motong anjing, motong ayam. Ya kalau itu untuk kecelakaan. Kalau biasa mencuri itu paling bayar adatnya motong babi, ayam, anjing sama uang maharnya. Jadi masih masih adat istiadatnya suku Dayak berarti sampai sekarang masih masih diterapkan, tidak Iya ada yang. masih. Tapi untuk daerah tertentu mungkin kalau sepengetahuan saya di daerah sini karena masuknya suku kayak Melayu atau Jawa jadi ada yang hilang gitu di daerah tertentu. Berarti karena masuknya suku lain itu bisa jadi faktor penyebab hilangnya tradisi. Iya benar 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 benar. Untuk permainan tradisionalnya sendiri, apakah masih Kalau pemain tradisional untuk daerah saya sendiri gasing aja udah nggak ada. Gasing. Sudah main sekarang ya? Ya sekarang udah main Mobile Legends semua di sini. Main game-game itulah pokoknya. Udah yang zaman sekarang. Tapi untuk daerah pedalaman yang belum ada sinyal,
kemungkinan ada lah, masih ada daerah tertentu. Kayak di pegunungan sana kan susah sinyal juga. Jadi kan tadi disebut tadi ada apa namanya kesenian tari-tarian. Yang saya ingin tanyakan, apakah di sana ada sanggar seni budaya yang dimana diisi oleh pemuda-pemuda yang untuk melestarikan kesenian tersebut? Apakah ada sanggar seni di sana itu ya, sanggar seninya untuk Kalau pemuda-pemuda? sanggar kesenian di kami sini ada untuk kesenian jonggan itu kan yang untuk acara pernikahan atau acara-acara kayak untuk pesta itu ada sanggarnya. Oke. Ya. Untuk sanggarnya sendiri yang melestarikan itu pemuda atau gabungan orang tua dan pemuda? Kalau untuk apa tarian jonggan ini kan Kak, ya ini acara ini menyiapkan cewek untuk nari di depan pentas, udah itu diikuti sama apa yang menyewa atau yang membayar tiket gitu naik ke atas pentas. Yang melestarikannya apa? Untuk yang kadang yang punya itu orang tertentu, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak muda. Yang pastinya ini bukan hanya apa ya satu orang gitu. Bisa jadi melebihi satu. Ya, dan bisa juga orang tua, orang muda, anak muda, orang tua. Cuman untuk harinya nggak mungkin yang orang tua, yang pasti gadis lah pokoknya. Muda. Yang punya sanggar biasanya sih ya orang yang ini, orang yang mampu. Oke, boleh saya bertanya lagi? Ya Kak. Mungkin bisa silakan. dulu. Ya, kenapa Saudari Rahmi? Sudah. Tidak Alfiansyah seluruhnya. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang apa saja hal yang paling unik yang dari suku Dayak itu yang bisa menjadi ciri khas. Oh, kalau ini tuh identiknya dengan suku Dayak begitu. Yang paling identik suku Dayak itu mandau. Senjata tradisional suku Dayak itu mandau. Dan yang paling paling menyenangkan itu gawai Dayak, acara hari rayanya orang Dayak gitulah. Itu gawai Dayak, gawai padi gitu. Ya itu acara peladang gitu. Biasanya habis selesai panen itu pasti ada gawai Dayak, gawai padinya. Ya. Oh, jadi kalau pas saat festival begitu banyak wisatawan yang datang begitu, Dek? Kalau untuk wisatawan ya mungkin sesama kita orang Dayak ya mengunjungi kampung, tapi kampungnya misalnya acara di kampung saya kan, acaranya gawai Dayaknya panennya selesainya bulan ini kita lakukan gawai Dayak, udah itu selesai kami mungkin selanjutnya ada kampung lain gitu, nggak secara bersamaan. Oh iya. Jadi kalau misalnya kebiasaan tadi itu tidak dilakukan sehabis panen, apakah mungkin ada dampaknya atau bagaimana? Atau hanya sekedar festival begitu saja? Kalau festival itu kami itu biasanya kan mengucapkan rasa syukur kepada leluhur, kepada Tuhan kan ya, kepada alam. Jadi dengan acara begitu biasanya kami melakukan acara adat kayak tarian mandau tadi kan, bersihkan kepala, biasanya naik dangau, itulah dia pokoknya. Oh iya, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin bertanya lagi? Saya sedikit, saya mau tanya, pas
orang-orang suku Dayak melakukan sebuah festival atau acara-acara tertentu begitu, apakah ada sebuah pertunjukan khas dari suku Dayak yang ditampilkan selain dari tari-tarian? Contoh kayak pertunjukan wayang kulit. Mungkin dari suku Dayak punya pertunjukan tersendiri kayak drama-drama begitu. Apakah ada? Kalau untuk itu ada kami. Masih ada yang kayak kakak pernah nonton yang kebal-kebal orang Dayak enggak? Enggak pernah. Nah, iya, biasanya kami itu kayak manggil leluhur, udah itu ada atraksi yang kayak motong-motong badan tapi nggak mempan gitu. Nah, dari situlah biasanya itu acara yang nampilkan kayak gawai Dayak. Ya pokoknya kayak gitulah. Biasanya acara besarnya gitulah. Apakah dari pertunjukan itu ada pesan tersendiri yang disampaikan? Iya, itu kan manggil leluhur. Kayak memanggil leluhur orang zaman dulu, roh-roh leluhur dimasukkan ke orang-orang tertentu. Ya, terima kasih, Dek. Iya, Kak. Yang moderator. Ya, bagaimana Saudara Sarah sudah? Teman-teman yang lain? Ya, Tidak ada cukup untuk pertanyaan. saya. Sudah? Ya. Kalau tidak ada, tutup saja. Jadi terima kasih kepada Deryadi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ya. Dan saya pun Terima mohon kasih maaf atas jika informasi yang lebih telah kurangnya. Ya, terima kasih Dek Deryadi sudah bagi informasi. Ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.